RPG anime mobile di tahun 2026 ternyata mulai ramai lagi. Beberapa game baru akhirnya mulai rilis global. Dan menariknya, sebagian dari game ini bahkan baru aja hadir di Play Store Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Mulai dari RPG Squad dengan visual anime 3D, sampai idle RPG dari franchise legendaris yang hadir di mobile. Di video ini kita bakal bahas 5 game RPG anime terbaru 2026 yang layak kamu coba. Mulai dari gameplay yang santai tapi nagih, sampai yang karakter-karakternya bikin senyum-senyum sendiri. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Heaven Hills. Kalau kamu lagi cari RPG anime baru yang santai tapi tetap enak dilihat, ada satu game yang baru aja rilis global dan cukup ramai dibicarakan. Namanya Heaven Hills. Game ini akhirnya resmi rilis secara global pada 4 Maret kemarin. Sebelumnya, game ini sudah lebih dulu hadir di Korea. Dan setelah melihat cukup banyak antusias dari gamer global, akhirnya versi globalnya juga dirilis. Dan menariknya, untuk ukuran RPG mobile yang gameplaynya cukup santai, visual yang ditawarkan game ini ternyata cukup solid. Desain karakter dibuat detail dengan gaya anime 3D yang clean. Animasi skillnya juga cukup flashy, tapi yang paling penting, game ini masih tergolong ramah untuk HP kelas menengah. Di sisi gameplay, game ini menggunakan sistem battle auto, tapi bukan berarti pertarungannya terasa kosong. Di sini, kamu tetap harus nyusun squad dengan komposisi yang tepat. Ada karakter DPS yang fokus memberikan damage besar, ada support yang menjaga tim tetap hidup, dan ada juga karakter dengan buff dan debuff yang bisa mempengaruhi jalannya pertarungan. Jadi meskipun sistemnya auto, susunan tim yang kamu buat tetap sangat berpengaruh. Kalau formasi timnya nggak cocok, bahkan auto battle pun bisa kelihatan kewalahan. Dan bukan cuma battle biasa aja, game ini juga menghadirkan boss battle yang memberikan tantangan yang lebih, terutama ketika kamu ingin menguji seberapa kuat squad yang sudah kamu bangun. Tapi yang membuat game ini tidak terasa monoton adalah aktivitas di luar pertarungannya. Di luar combat, game ini juga punya elemen simulasi dan interaksi karakter. Kamu bisa melihat percakapan antar karakter, mengenal kepribadian mereka, dan menikmati momen kecil yang membuat karakter terasa lebih hidup. Jadi aktivitasnya nggak cuma sekedar menunggu battle selesai aja. There was once a day that I would pray for you. I'd go War of Genesis Idle Heroes. Gak lama setelah sempat rilis di Filipina, akhirnya game ini juga ikut hadir di Play Store Indonesia pada 8 Maret kemarin. Yap, seperti yang bisa kamu tebak dari namanya, War of Genesis Idle Heroes adalah game idle RPG. Jadi fokus utama gameplaynya bukan pada kontrol yang rumit, tapi lebih ke progres karakter dan pengumpulan equipment. Di game ini, kamu bakal lebih sering menyelesaikan berbagai quest yang tersedia, sambil terus meningkatkan kekuatan karakter kamu. Jadi memang tipikal idle yang progresnya berjalan secara bertahap. Tapi membuat game ini terasa lebih berbeda dari idle RPG lainnya adalah presentasi battle-nya. Walaupun gameplaynya idle, FPS skill yang ditampilkan ternyata cukup bagus. Animasi serangannya terasa cepat, saset-saset, dan cukup memuaskan untuk dilihat. Walaupun ini auto ya, jadi bisa dibilang kamu nggak punya kontrol dalam battle-nya. Tapi kamu punya full control di manajemen progresnya. Bahkan bukan cuma skill biasa aja, game ini juga menghadirkan animasi ultimate yang membuat pertarungannya terasa lebih hidup dibandingkan idle game yang biasanya terasa sangat sederhana. Selain menyelesaikan quest, kamu juga perlu membangun karakter kamu, mulai dari meningkatkan skill, bahkan memperkuat equipment supaya progresnya lebih cepat. Dan tentu saja, game ini nggak hanya berhenti di mode PvE aja, karena War of Genesis juga menghadirkan mode PvP, di mana kamu bisa bertarung melawan player lainnya dan menguji seberapa kuat karakter yang sudah kamu bangun. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Taimanin Squad. Kalau tadi kita bahas RPG dengan sistem idle yang santai, sekarang kita masuk ke game anime yang mungkin namanya sudah cukup dikenal oleh sebagian gamer, Taimanin Squad. Dan jujur aja, ini salah satu game yang cukup menarik perhatian, terutama buat kamu yang familiar dengan universe Taimanin. Biasanya kalau dengar kata Taimanin, kebanyakan orang langsung bayangin game action RPG yang cepat, brutal, dan juga edgy. Tapi Taimanin Squad datang dengan pendekatan yang berbeda. Game ini bukan action lagi, melainkan RPG turn-based squad, tapi masih berada di universe Taimanin yang sama, lengkap dengan karakter-karakter ikoniknya. Dan tentu saja, karakter-karakter yang didesainnya cukup bahaya. Game ini sendiri udah rilis secara global pada 4 Maret 2026. Tenang aja, ada di Play Store Indonesia kok. Yang menarik, selain hadir di Android, game ini juga tersedia di PC melalui Steam. Jadi buat yang lebih nyaman main di layar besar, opsinya juga ada. Dari sisi gameplay, Taimanin Squad menggunakan sistem turn-based battle. Kamu akan membentuk satu squad berisi beberapa karakter Taimanin dengan role yang berbeda. Ada yang fokus sebagai DPS, ada
ada yang menjadi support, ada juga yang berfungsi sebagai debuffer ataupun tank. Dan disinilah strategi mulai terasa, karena banyak skill antar karakter yang bisa saling bersinergi. Walaupun sistemnya turn-based, battle game ini terasa cukup cepat. Animasi skill bersih, efek serangan terasa jelas, bahkan salah satu hal yang cukup menonjol di game ini adalah animasi ultimate-nya. Untuk ukuran RPG dengan grafik yang relatif ringan, animasi ultimate yang ditampilkan tetap terasa cukup keren ketika dilepaskan di tengah battle. Sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same Dragon Science Legion hadir juga sebuah game yang terinspirasi dari serial anime yang pasti udah sangat familiar buat banyak orang. Game ini jelas mengambil inspirasi dari dunia Dragon Ball. Tapi perlu diingat, ini bukan game official dari franchise tersebut. Di game ini, kamu bakal mengumpulkan berbagai karakter dari universe tersebut untuk membangun tim petarung terkuat. Dari sisi gameplay, game ini sebenarnya cukup sederhana. Sistemnya idle battle, jadi karakter kamu akan bertarung secara otomatis melawan musuh. Tapi membuat game ini terasa cukup menarik, justru ada di animasi ultimate yang cukup bagus. Seriusan, efek serangannya terlihat mencolok, ledakan energi dan skill yang dilepaskan terasa cukup memuaskan untuk dilihat. Dan bukan cuma battle aja, game ini juga menghadirkan cutscene cerita dengan full voice over. Jadi ada sedikit nuansa story yang membuat pengalaman bermainnya tidak terasa terlalu kosong. Walaupun memang kalau dilihat secara keseluruhan, game ini bukan tipe game yang terlalu serius. Fokus utamanya tetap pada pengumpulan karakter, menyelesaikan quest, dan tentu saja gacha. Dari sisi mode juga cukup standar untuk RPG mobile. Ada mode PvE untuk mengikuti story dan mendapatkan berbagai reward. Dan tentu saja ada mode PvP juga yang bisa menjadi tempat untuk menguji seberapa kuat tim yang sudah kamu bangun dibandingkan pemain lain. good. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Martial Odyssey. Dan game terakhir di daftar ini, sekali lagi datang dari game yang terinspirasi dari dunia Dragon Ball. Seperti yang bisa kamu tebak, ini juga bukan game official. Tapi untuk ukuran game adaptasi seperti ini, kualitasnya masih tergolong lumayan. Game ini sendiri hadir pada 18 Januari 2026, jadi bisa dibilang masih cukup fresh untuk RPG mobile. Yang menarik, dari segi ukuran game ini juga cukup ringan. Size-nya pun sekitar 1 GB aja, jadi masih relatif aman untuk HP dengan storage terbatas. Dari sisi visual, tampilannya memang terasa sedikit lebih jadul dibandingkan beberapa RPG anime terbaru. Tapi justru karena itu, game ini juga terasa lebih ringan ketika dimainkan. Gameplaynya sendiri menggunakan sistem idle battle, jadi karakter kamu akan bertarung secara otomatis melawan musuh. Tapi yang cukup mengejutkan justru ada di bagian animasi ultimate-nya. Walaupun game ini terlihat sederhana, animasi serangan besar yang ditampilkan terasa cukup menarik untuk dilihat. Kalau dia dari konsep gameplaynya, game ini memang bukan game yang terlalu serius. Fokus utamanya lebih ke progres santai. Kamu menyelesaikan quest, mengumpulkan reward, memperkuat karakter, dan sedikit demi sedikit meningkatkan kekuatan tim kamu. Jadi bukan tipe game yang kamu harus pantengin terus. So catch me if I fall.